Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami akan menjelaskan mengenai tata cara, pengumpulan data dan analisisnya. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nikita Azahra dengan NPM 108. Saya Helena Oktaviana, NPM 06512255. Oke. Untuk yang pertama di sini, saya Nikita Azahra akan menjelaskan kenapa memilih mengambil dokumen, yang bertemakan sinopsis novel. Nah, di sini untuk yang pertama itu, kami memilih sinopsis novel untuk diklasifikasi karena sinopsis sudah menggambarkan isi cerita novel, sehingga lebih mudah dianalisis dengan mengelompokkan sinopsis berdasarkan tema. Jadi, pembaca bisa lebih mudah untuk menemukan novel yang sesuai minat. Lalu selanjutnya, untuk sinopsis novel ini, kami mengambil dari beberapa sumber, yaitu Gramedia, Goodreads, Tirto, MD Entertainment, Buku Kita, Bellbook, Wattpad, Vimela, Orami, Telkomsel, Kapan Lagi, Perpustakaan Kementerian Pekerjaan Umum, Medium, dan MD's Market. Oke, untuk selanjutnya itu ada berapa tema yang kami pakai. Nah, untuk tema yang kami pakai ada 16 dari sinopsis yang telah dikumpulkan. Di antaranya ada pendidikan, romansa, fantasi, sejarah, religi, motivasi, fiksi, kehilangan, filsafat, persahabatan, misteri, komedi, kehidupan, drama, horor, lalu yang terakhir yaitu petualangan. Selanjutnya, kami menggunakan metode klasifikasi. Alasannya itu karena ingin melihat performa model dalam mengenali pola dari data sinopsis. Klasifikasi memungkinkan pengelompokan otomatis berdasarkan kategori seperti genre atau tema. Selain itu, kami juga ingin mengevaluasi hasilnya menggunakan metrik seperti AUC, CA, atau Classification Accuracy, F1 Score, Presisi, Recall, dan MCC. Skor-skor ini nantinya akan dibandingkan dari tiga model yang digunakan, yaitu Logistic Regression, Naive Bayes, dan KNN untuk mengetahui model mana yang paling optimal. Lalu untuk selanjutnya ada penjabaran alur atau workflow-nya. Nah, di sini yang pertama itu ada file. Nah, ini jadi kita masukin file Excel ke dalam file ini. Kemudian kami menyambungkan dari file ini ke korpus agar data teksnya diubah ke format korpus untuk diproses lebih lanjut. Lalu selanjutnya dari korpus kami sambungkan ke preprocess text untuk dilakukan cleansing, stop word removal, dan stemming. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pre-process, langkah selanjutnya yaitu sambungkan pre-process ke back of words-nya yang ini. Yang fungsinya itu untuk mengubah teks menjadi data numerik berdasarkan frekuensi kata atau biasa kita sebut IDF. Kemudian back of words disambungkan ke select columns. Nah, yang fungsinya untuk memilih kolom yang akan menjadi target. Lalu dari back of word ini kita sambungkan ke 3 metode dari select kolom ini kita sambungkan ke 3 metode klasifikasi yaitu Logistic Regression, Naive Bayes, dan KNN. Selanjutnya, setelah disambungkan, kita sambungkan ke Test and Score untuk mengevaluasi hasil dari setiap model. Nah, ini untuk hasilnya. Di sini terdapat untuk modelnya yaitu model Logistic Regression, Naive Bayes,
KNN. Lalu ada di sini muncul untuk AUC dan CA, advanced score, presisi, recall, dan MCC-nya. Selanjutnya penjabaran hasil dari masing-masing model klasifikasi. Yang pertama itu ada hasil dari logistic regression. Skor AUC itu 0,592. Yang artinya model ini sedikit lebih baik dari tebak acak 0,5 tapi masih lemah. Selanjutnya akurasinya 0,271 yang artinya hanya 27,1% prediksi yang benar. Yang artinya model sering salah klasifikasi. F1 skornya 0,183 menunjukkan keseimbangan antara precision dan recall. Nilainya rendah, artinya model sulit menangkap kelas positif secara tepat dan konsisten. Selanjutnya precision 0,148. Dari semua prediksi positif, hanya 14,8% yang benar-benar positif. Recall 0,271. Yang artinya model hanya menangkap 27,1% dari semua data yang seharusnya positif. MCC minus 0,005, hampir 0, bahkan sedikit negatif, yang artinya model nyaris seperti menebak secara acak atau bahkan salah arah. Selanjutnya, model naive Bayes. Skor AUC itu 0,552, lebih rendah dari logistic regression, dekat dengan 0,5 yang artinya sangat lemah dalam membedakan kelas. CA-nya 0,032 yang artinya hanya 3,2% data yang diklasifikasi dengan benar sangat buruk. F1-nya 0,006, kombinasi precision dan recall sangat buruk, hampir tidak ada keseimbangan. Precision 0,004 yang artinya dari semua prediksi positif hanya 0,4% yang benar-benar positif. Recall 0,032 yang artinya hanya mampu menangkap 3,2% dari data positif. MCC 0,000 menunjukkan prediksi model sepenuhnya tidak berkorelasi dengan kenyataan, sama dengan menebak secara acak. Dan yang terakhir model KNN, skor AUC-nya 0,558, masih lemah tapi lebih baik daripada naive Bayes. CA 0,284 yang artinya 28,4% prediksi benar, sedikit lebih tinggi dari logistic regression. F1 skornya 0,233 yang artinya keseimbangan precision dan recall cukup lebih baik dibandingkan dua model sebelumnya. Precision 0,201. Dari semua prediksi positif, 20,1% benar, masih rendah tapi paling tinggi dari sebelumnya. Recall 0,284 bisa mendeteksi 28,4% dari data positif, masih lebih baik. MCC 0,042 masih rendah tapi sudah mulai menunjukkan adanya korelasi lemah antara prediksi dan label. Oke, untuk yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis yang kami lakukan itu ada beberapa macam. Yang pertama itu naive Bayes itu paling buruk analisisnya dari semua metrik. Kemudian KNN paling baik di semua metrik, tetapi masih belum cukup baik secara absolut. Lalu logistic regression yaitu tengah-tengah, lebih baik dari naive Bayes tetapi kalah dari KNN. Hasil ini mengindikasikan bahwa model-model belum menangkap pola yang kuat dari data. Bisa jadi karena data tidak seimbang, misalnya terlalu banyak kelas negatif.
lalu fitur tidak representatif atau tidak bersih, dan ukuran data terlalu kecil atau noisy. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari kami mengenai cara kami mengumpulkan data, kemudian kami analisis. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.